Terminal bus itu berdiri seperti tubuh tua yang kelelahan, bernapas dengan suara mesin, klakson, dan teriakan calo yang saling bertabrakan. Di sudut Jawa Timur yang panas dan berdebu itu, atap seng berkarat menahan terik siang, sementara lantai semen penuh noda oli dan bekas ludah. Bau asap solar bercampur keringat manusia, menciptakan aroma khas yang menusuk dan melekat di ingatan siapapun yang pernah singgah. Terminal ini seharusnya menjadi tempat orang datang dan pergi dengan harapan, namun kini hanya menjadi tempat singgah bagi ketakutan yang diwariskan dari hari ke hari. Para pedagang kecil berjejer dengan wajah yang tak lagi berani menatap lurus. Tangan mereka cekatan melayani pembeli, tapi mata mereka selalu waspada, mengintip dari balik gerobak dan meja kayu rapuh. Setiap tawa terdengar palsu, setiap senyum terasa dipaksakan. Mereka tahu, kapan saja langkah sepatu yang berat itu bisa datang. Kapan saja suara bentakan kasar bisa memecah suasana, menuntut uang yang tak seberapa tapi terasa seperti merampas hidup. Di terminal ini, bekerja bukan lagi soal mencari nafkah, melainkan bertahan hidup. Kelompok preman itu bergerak seperti bayangan gelap di siang bolong. Bertato, berbadan besar, dengan tatapan meremehkan siapapun yang mereka lewati. Mereka tertawa keras, seolah dunia adalah panggung sandiwara yang hanya ada untuk menghibur mereka. Setiap langkah mereka diiringi rasa gentar. Sopir bus memilih diam, penumpang pura-pura sibuk dengan ponsel, dan pedagang menunduk lebih dalam. Tak ada yang berani menegur, karena satu kata bisa berujung pukulan, dan satu tatapan bisa berakhir di rumah sakit. Di balik kekacauan itu, nama Bos Hendra bergaung tanpa perlu disebut keras-keras. Ia adalah hukum tak tertulis terminal ini. Kekuasaan yang tak terlihat namun terasa di setiap sudut. Anak buahnya memalak seenaknya, mengancam tanpa rasa bersalah, dan menyakiti tanpa takut konsekuensi. Polisi jarang masuk, dan jika masuk pun, hanya sebentar. Setelah itu, semuanya kembali seperti semula. Seolah terminal ini adalah wilayah terlarang bagi keadilan. Di bangku panjang dekat tiang penyangga, duduk seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Pakaiannya sederhana, warnanya kusam, seperti telah lama dimakan waktu. Rambutnya sedikit beruban, wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Ia jarang berbicara, jarang bergerak, dan nyaris tak pernah menoleh ketika keributan terjadi. Namun siapapun yang memperhatikannya dengan saksama akan sadar, matanya tidak kosong. Tatapannya tajam, mengamati setiap gerak, setiap bentakan, setiap penderitaan yang terjadi di hadapannya. Setiap hari pria itu datang pada jam yang sama dan pergi tanpa pamit. Ia membeli kopi hitam dari pedagang yang sama, duduk di tempat yang sama, dan menyaksikan drama yang terus berulang. Ketika seorang pedagang perempuan dipaksa menyerahkan uang terakhirnya, rahang pria itu mengeras. Ketika seorang sopir tua ditampar karena kurang setor, tangannya mengepal. Tapi ia tetap diam, seolah menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada amarah biasa. Terminal semakin bising menjelang sore, namun di balik kebisingan itu, keputusasaan tumbuh subur. Anak-anak kecil yang membantu orang tuanya berdagang belajar terlalu cepat tentang rasa takut. Mereka tahu kapan harus lari, kapan harus diam, dan kapan harus pura-pura tak melihat apa-apa. Tidak ada yang berani berharap, karena di terminal ini, harapan adalah barang mewah yang terlalu mahal untuk dimiliki. Dan di tengah semua itu, pria pendiam itu masih duduk, tak tersentuh oleh hiruk-pikuk. Tak ada yang tahu namanya, tak ada yang peduli siapa dia sebenarnya. Namun tanpa disadari siapapun, kesabarannya sedang diuji hingga batas terakhir. Terminal yang penuh ketakutan itu belum tahu, bahwa hari-hari kelam mereka sedang mendekati awal. Dari sebuah perubahan yang akan mengguncang segalanya. Sore itu terminal berubah semakin gaduh ketika bayangan kekuasaan mulai menampakkan wujud aslinya. Sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari deretan bus antar kota, mengundang perhatian tanpa perlu suara klakson. Pintu terbuka perlahan, dan udara seakan menegang. Beberapa preman yang tadinya tertawa keras langsung menegakkan badan, ekspresi mereka berubah kaku seperti anak sekolah yang kedapatan melanggar aturan. Dari dalam mobil itu, turun seorang pria dengan langkah tenang namun penuh tekanan, seolah tanah terminal tunduk pada pijakannya. Dialah Bos Hendra, sosok yang selama ini hanya hidup dalam bisik ketakutan. Bos Hendra tidak perlu berteriak untuk ditakuti. Wajahnya dingin, sorot matanya datar, namun memancarkan ancaman yang lebih tajam dari pisau. Jaket kulit hitam membungkus tubuhnya, sementara cincin besar di jarinya berkilau diterpa cahaya sore.
Ia berjalan menyusuri terminal seperti pemilik sah, menepuk bahu anak buahnya satu persatu, memastikan semua berada di bawah kendalinya. Setiap orang yang dilewatinya menunduk, bahkan napas pun terasa berat untuk dihela. Terminal seketika senyap, seolah semua suara memilih bersembunyi. Di sudut lain, para pedagang kembali merasakan ketakutan yang sama, ketakutan yang tak pernah benar-benar pergi. Uang hasil jualan hari itu belum genap dihitung, namun tangan-tangan gemetar sudah bersiap menyerahkannya. Seorang pedagang tua berusaha tersenyum, berharap belas kasihan, namun hanya mendapat tatapan sinis. Anak buah Bos Hendra tertawa kecil, lalu menyambar uang dari kaleng lusuh tanpa izin. Tidak ada perlawanan, tidak ada suara, hanya kehinaan yang kembali dipeluk dengan pasrah. Bos Hendra berhenti di tengah terminal, memandang sekeliling seperti singa yang puas melihat mangsanya tak berkutik. Ia berbicara pelan, namun setiap kata terdengar jelas dan menusuk. Ia mengingatkan siapa yang berkuasa, siapa yang menentukan siapa boleh mencari makan dan siapa yang harus kelaparan. Ancaman itu tidak diucapkan dengan nada marah, melainkan dengan keyakinan penuh, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Anak buahnya mengangguk patuh, sementara warga hanya mampu menelan ludah dan berharap hari itu segera berlalu. Di bangku panjang dekat tiang penyangga, pria pendiam itu masih berada di tempatnya. Kopi hitam di tangannya sudah dingin, namun ia tak menyentuhnya lagi. Matanya mengikuti setiap gerak Bos Hendra dengan seksama. Tatapan itu tenang, tapi di balik ketenangan tersimpan sesuatu yang berat, seperti luka lama yang kembali dibuka. Saat Bos Hendra tertawa kecil melihat seorang sopir dipaksa berlutut, rahang pria itu kembali mengeras, dan urat di pelipisnya berdenyut pelan. Seorang anak kecil yang membantu ibunya berdagang tak sengaja menjatuhkan koin di dekat kaki Bos Hendra. Semua terdiam, anak itu gemetar, menunduk dalam-dalam, takut menatap wajah orang yang berdiri di hadapannya. Bos Hendra memandangi anak itu beberapa detik, lalu menendang koin tersebut menjauh sambil tertawa mengejek. Tawa itu pecah, diikuti tawa para preman, meninggalkan rasa perih yang tak terlihat namun menghantam dada siapapun yang menyaksikannya. Pria pendiam itu perlahan berdiri dari bangkunya. Gerakannya pelan, hampir tak mencolok, namun cukup untuk membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Seolah masih menimbang sesuatu di dalam hatinya. Tangannya bergetar halus, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang telah lama terkunci. Ia kembali duduk, menunduk, menarik napas panjang, seakan berkata pada dirinya sendiri bahwa ini belum waktunya. Bos Hendra akhirnya kembali ke mobilnya, meninggalkan terminal dalam keadaan yang lebih hancur dari sebelumnya. Preman-premannya menyebar, kembali, memalak dengan percaya diri yang diperbarui. Namun sore itu berbeda, di balik ketakutan yang semakin tebal, ada satu tekad yang mulai mengeras. Pria pendiam itu menatap punggung mobil yang menjauh, dan untuk pertama kalinya sejak lama, di dalam dadanya muncul satu keyakinan gelap namun pasti, bahwa jika kejahatan terus dibiarkan, maka seseorang harus berdiri, meski harus menumpahkan darah demi menghentikannya. Malam turun perlahan di terminal, membawa hawa lembab yang menempel di kulit dan menyelimuti lampu-lampu kuning kusam dengan aura muram. Keramaian siang berganti dengan bisik-bisik takut. Pedagang menutup lapak lebih cepat dari biasanya, bukan karena dagangan habis, melainkan karena nyali mereka telah terkuras. Suara mesin bas yang datang dan pergi terdengar seperti detak jantung yang berdebar tak beraturan, seolah terminal itu sendiri ikut gelisah menunggu sesuatu yang tak terlihat namun terasa semakin dekat. Kelompok preman kembali berkumpul di bawah bayang-bayang papan jadwal keberangkatan. Tawa mereka pecah, kasar dan merendahkan, membelah keheningan malam. Uang hasil palakan dihitung tanpa malu, dilempar satu sama lain seperti benda tak bernilai. Salah satu dari mereka menirukan suara tangis pedagang tua sambil tertawa terbahak, disambut sorakan yang lain. Kekejaman berubah menjadi hiburan, dan rasa bersalah telah lama mati di tempat itu. Di sisi lain terminal, pria pendiam itu berjalan perlahan menyusuri lorong sempit yang jarang dilewati orang. Langkahnya mantap, matanya menyapu setiap sudut, seolah mencatat sesuatu dalam ingatan yang tak pernah lupa. Cahaya lampu menyingkap bekas luka di lengannya, samar namun cukup untuk menceritakan masa lalu yang keras. Ia berhenti sejenak, menatap langit malam yang tertutup asap, lalu menghembuskan napas panjang, seakan melepas beban yang selama ini dipikul sendirian. Sebuah teriakan memecah suasana. Seorang sopir muda dipaksa menyerahkan dompetnya, tubuhnya didorong hingga terhuyung.
Wajahnya pucat, namun ia tetap berusaha berdiri tegak demi harga diri yang tersisa. Preman itu tertawa dan mengancam akan memecahkan kaca bas jika permintaan tak dipenuhi. Orang-orang di sekitar pura-pura tak melihat, karena menoleh saja terasa seperti mengundang bencana. Pria pendiam itu berhenti tak jauh dari kejadian. Untuk pertama kalinya, ia tidak bersembunyi di balik bayang. Tatapannya mengunci pemandangan itu dengan sorot dingin yang berbeda dari sebelumnya. Ingatan lama berdesakan di kepalanya, suara jeritan, wajah-wajah putus asa, janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri. Tangannya mengepal, lalu perlahan terbuka, seolah ia akhirnya memilih untuk berhenti menahan. Seorang preman menyadari kehadirannya dan mendekat dengan senyum mengejek. Kata-kata kasar meluncur, meremehkan, menantang. Pria pendiam itu tidak membalas. Ia hanya berdiri tegak, menatap lurus, diamnya seperti dinding yang tak bisa ditembus. Detik-detik berlalu, udara terasa menegang, dan tawa di sekitar mulai meredup, tergantikan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ketika dorongan kasar mendarat di dadanya, sesuatu di dalam dirinya runtuh. Bukan amarah yang meledak, melainkan keputusan yang telah lama matang. Gerakannya cepat dan terukur, nyaris tanpa suara. Preman itu tersentak, keseimbangannya hilang, dan dalam sekejap ia tersungkur di lantai semen, tak lagi berani mengucap kata. Kerumunan terdiam, mata-mata membelalak, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Malam itu, terminal belum sepenuhnya berubah, namun sebuah retakan telah tercipta di tembok ketakutan. Pria pendiam itu melangkah pergi, meninggalkan bisik-bisik dan tatapan yang masih terpaku. Di balik kegelapan, tekadnya mengeras seperti baja. Ia tahu, satu langkah telah diambil, dan tak ada jalan kembali. Terminal mungkin belum aman, tetapi api perlawanan telah menyala, dan ia siap menanggung segala akibatnya. Kabar tentang satu preman yang tumbang menyebar lebih cepat daripada asap rokok di terminal itu. Tidak ada yang berani membicarakannya keras-keras, namun bisikannya merayap dari mulut ke mulut, dari sopir ke pedagang, dari calo ke penjaga toilet. Ketakutan bercampur harap, dua rasa yang selama ini tak pernah berdampingan. Malam semakin larut, tetapi mata terminal justru terjaga, menunggu apakah kejadian tadi hanyalah kesalahan kecil, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Preman-preman lain segera berkumpul, wajah mereka tak lagi penuh tawa. Ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Mereka mengitari rekan mereka yang tergeletak, mencoba membangunkannya, memaki, lalu saling pandang dengan rahang mengeras. Harga diri mereka tercoreng di wilayah yang selama ini mereka anggap tak tersentuh. Bagi mereka, ini bukan sekadar perlawanan, melainkan penghinaan. Dan penghinaan, di dunia mereka, harus dibayar lunas. Di sudut terminal, pria pendiam itu berdiri di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip. Napasnya teratur, wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya berubah. Tak ada lagi keraguan di sana. Ia tahu, sejak tubuh preman itu menyentuh lantai semen, ia telah melangkah melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Terminal yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaan, kini menjadi panggung bagi keputusan hidupnya yang paling berat. Seorang pedagang tua memberanikan diri mendekat, langkahnya ragu, suaranya gemetar. Ia tak mengucap terima kasih, hanya menunduk dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Pria pendiam itu mengangguk pelan, isyarat sederhana yang syarat makna. Tidak ada janji, tidak ada kata-kata heroik. Namun bagi pedagang itu, anggukan tersebut terasa seperti secercah cahaya di lorong yang selama ini gelap. Bentakan keras tiba-tiba memecah udara. Sekelompok preman mendekat dengan langkah tergesa, membawa amarah yang siap meledak. Mereka mengepung pria itu, kata-kata kasar dilemparkan tanpa henti, ancaman dilontarkan seolah nyawa tak punya arti. Warga di sekitar mundur, jantung mereka berdegup kencang. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari malam ini, dan tak seorang pun berani menebaknya. Pria pendiam itu melangkah maju setengah langkah, cukup untuk membuat lingkaran itu mengencang. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya, membaca ketakutan yang bersembunyi di balik keberingasan. Tangannya terulur perlahan, bukan untuk menyerang, melainkan memberi isyarat agar mereka berhenti. Namun isyarat itu dibalas dengan dorongan kasar, memicu letupan yang tak lagi bisa dibendung. Gerakan berikutnya terjadi begitu cepat hingga sulit diikuti mata. Satu tubuh terpelanting, disusul jeritan tertahan. Lantai terminal kembali mencium darah dan keringat. Tidak ada teriakan panjang, hanya suara benturan dan napas terengah.
Preman-preman itu mulai kehilangan ritme, keberanian mereka runtuh satu persatu. Yang tersisa hanyalah kepanikan, sesuatu yang selama ini tak pernah mereka rasakan di tempat itu. Ketika keributan mereda, malam menyisakan keheningan yang aneh. Beberapa preman mundur terlatih, menyeret temannya yang terluka. Warga menatap dari kejauhan dengan perasaan campur aduk, antara takut dan kagum. Pria pendiam itu berdiri sendirian di tengah terminal, dadanya naik turun, matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, apa yang terjadi malam ini belumlah akhir. Ini baru awal dari badai yang akan mengguncang kekuasaan Bos Hendra, dan ia telah siap menghadapi apapun yang datang berikutnya. Pagi menyingsing di terminal dengan wajah yang berbeda, seolah tempat itu baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Cahaya matahari menyelinap di sela atap seng, memantul pada lantai yang masih menyisakan noda darah semalam. Orang-orang datang, dengan langkah ragu, menoleh ke kanan dan kiri, memastikan dunia masih utuh seperti kemarin. Bis-bis mulai berdatangan, mesin menderu seperti biasa, namun ada sesuatu yang berubah di udara, ketegangan yang belum hilang, bercampur rasa penasaran yang tak terucap. Para pedagang membuka lapak mereka dengan tangan gemetar. Setiap bunyi langkah mendekat membuat jantung berdegup lebih cepat. Mereka menunggu teriakan, menunggu bentakan, menunggu tangan kasar yang biasa merampas hasil keringat. Namun menit berlalu tanpa kejadian. Tak ada preman yang datang meminta setoran pagi. Hanya bisikan pelan yang terdengar, membicarakan pria pendiam yang semalam berdiri sendirian menghadapi banyak orang dan tidak tumbang. Di sebuah warung kopi kecil, beberapa sopir bus berkumpul, membicarakan kejadian malam itu dengan suara ditahan. Wajah mereka menunjukkan kekaguman yang selama ini tak pernah berani muncul. Namun di balik itu, ada rasa takut yang lebih dalam, takut akan balasan. Mereka tahu, apapun yang terjadi semalam pasti telah sampai ke telinga Bos Hendra. Dan jika itu benar, maka badai yang lebih besar sedang disiapkan, jauh lebih kejam dari yang pernah mereka lihat. Pria pendiam itu kembali ke terminal seperti biasa, seolah malam penuh kekerasan tak pernah terjadi. Ia duduk di bangku yang sama, membeli kopi dari pedagang yang sama. Namun kini, beberapa pasang mata mencuri pandang ke arahnya. Ada rasa hormat yang canggung, ada pula ketakutan akan terseret masalah. Ia menyadari semua itu, tapi memilih tak peduli. Baginya, perhatian manusia tak sepenting ketenangan batin yang selama ini ia cari. Di tempat lain, jauh dari keramaian penumpang, Bos Hendra mendengar laporan dengan wajah mengeras. Cerita tentang anak buahnya yang dipukul, dipermalukan, dan dipaksa mundur di wilayahnya sendiri membuat darahnya mendidih. Tangannya mengepal di atas meja, rahangnya mengatup kuat. Bagi Bos Hendra, ini bukan sekadar gangguan kecil. Ini adalah tantangan terbuka terhadap kekuasaannya, sesuatu yang tak boleh dibiarkan hidup. Ia memerintahkan anak buah kepercayaannya untuk mencari tahu siapa pria itu. Nama, asal-usul, kebiasaan, semua harus diketahui. Perintahnya singkat, dingin, dan tak memberi ruang gagal. Terminal harus kembali tunduk, dan siapapun yang mencoba berdiri harus dipatahkan sampai tak bisa bangkit. Rencana mulai disusun, bukan lagi sekadar pengeroyokan, melainkan jebakan yang dirancang untuk mengakhiri segalanya. Sementara itu, di sudut terminal, seorang pedagang tua memberanikan diri menyelipkan sebungkus nasi kepada pria pendiam itu. Tangannya gemetar, matanya basah. Tak ada kata terima kasih yang terucap, hanya tatapan penuh doa. Pria itu menerimanya perlahan, mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, wajahnya melunak. Ia sadar, langkah yang ia ambil bukan lagi hanya tentang dirinya, melainkan tentang banyak orang yang menggantungkan harapan diam-diam. Menjelang siang, suasana terminal terasa semakin berat. Angin berembus membawa firasat buruk. Pria pendiam itu menatap lalu lalang manusia dengan kesadaran penuh bahwa ketenangan ini hanyalah jeda singkat. Ia tahu Bos Hendra takkan tinggal diam. Namun di dalam dadanya, tak ada lagi keraguan. Jika kekerasan adalah bahasa yang dipahami penguasa terminal, maka ia siap berbicara dengan bahasa itu, sampai tempat ini benar-benar bebas dari ketakutan, atau sampai ia sendiri tak lagi sanggup berdiri. Siang itu matahari menggantung tepat di atas terminal, memanaskan seng dan aspal hingga udara bergetar. Keramaian kembali padat, namun ketegangan terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Pria pendiam itu masih berada di tempatnya, duduk tenang seolah menjadi bagian dari bangku usang yang ia tempati. Namun kali ini, ia sadar betul bahwa setiap geraknya sedang diawasi.
Tatapan-tatapan asing sesekali melintas, cepat menghilang ketika mata mereka bertemu. Terminal tak lagi hanya tempat singgah, melainkan medan perhitungan. Dari kejauhan, beberapa preman terlihat mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Mereka tak lagi mendekat sembarangan, tak lagi berani tertawa keras. Ada perintah yang membelenggu langkah mereka. Mereka diminta mengamati, menunggu, dan memastikan waktu yang tepat. Di balik wajah sok santai, kegelisahan menggerogoti keberanian mereka. Sosok pria pendiam itu menjadi teka-teki yang tak mereka pahami, dan ketidaktahuan itulah yang paling menakutkan. Seorang sopir bas yang biasa dipalak lewat di depan pria itu. Langkahnya melambat, lalu berhenti. Dengan suara pelan dan napas tertahan, ia mengucapkan terima kasih singkat sebelum kembali berjalan. Pria pendiam itu tidak menoleh, hanya mengangguk kecil. Gestur sederhana itu membuat sang sopir menggenggam setir busnya lebih erat dari biasanya, seolah untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian menghadapi kerasnya terminal. Sementara itu, di sebuah bangunan tua tak jauh dari terminal, Bos Hendra akhirnya turun tangan langsung. Ia duduk dikelilingi orang-orang kepercayaannya, mendengarkan laporan satu persatu. Wajahnya tak lagi dingin, melainkan dipenuhi amarah yang tertahan. Ia membenci kekacauan, terlebih jika itu terjadi di wilayah yang ia anggap sebagai simbol kekuasaannya. Baginya, ketakutan adalah alat, dan alat itu kini sedang digerogoti oleh satu orang yang seharusnya tak berarti apa-apa. Bos Hendra mengeluarkan rencana dengan suara rendah namun tegas. Pria pendiam itu tak boleh diserang sembarangan. Ia harus dipancing, dijebak, dan dihancurkan di hadapan banyak orang agar ketakutan kembali tumbuh. Beberapa preman mengangguk, meski raut wajah mereka tak lagi seyakinnya dulu. Nama pria itu mungkin belum mereka ketahui, namun reputasinya telah lebih dulu menancap, menciptakan retak dalam loyalitas yang selama ini dibangun dengan ancaman. Menjelang sore, sebuah insiden kecil sengaja diciptakan. Seorang preman muda mulai memalak pedagang perempuan dengan suara keras, memastikan semua mata tertuju pada kejadian itu. Tangis sang pedagang memecah hiruk-pikuk terminal, membuat beberapa orang menoleh dengan wajah cemas. Pria pendiam itu melihat dari kejauhan. Matanya menyipit, tubuhnya menegang, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia berdiri tanpa ragu. Langkahnya mantap saat mendekat. Kerumunan terbelah secara naluriah, memberi jalan tanpa diminta. Preman muda itu tersenyum sinis, seolah inilah yang ia tunggu. Di balik senyum itu tersembunyi sinyal bagi rekan-rekannya yang bersembunyi di berbagai sudut. Pria pendiam itu berhenti tepat di depan mereka, napasnya dalam, wajahnya tenang. Ia tahu ini bukan kejadian spontan, melainkan umpan yang sengaja dilemparkan untuknya. Saat tangan kasar itu terangkat hendak memukul, waktu seakan melambat. Terminal menahan napasnya, dan di detik itulah, pria pendiam itu menyadari sepenuhnya bahwa jalan damai telah tertutup. Apapun yang terjadi setelah ini akan menentukan nasib terminal, dan mungkin juga hidupnya sendiri. Namun ia tak mundur, karena di balik semua ketenangan yang ia tunjukkan, tekadnya telah bulat, lebih baik badai datang sekarang, daripada ketakutan terus diwariskan tanpa perlawanan. Tangan kasar itu akhirnya turun, dan pada saat yang sama, kekacauan meledak tanpa aba-aba. Pria pendiam itu bergerak cepat, bukan dengan kemarahan membabi buta, melainkan ketenangan yang mengerikan. Serangan pertama dipatahkan, tubuh preman muda itu terhuyung sebelum jatuh tersungkur di lantai terminal. Suara benturan menggetarkan udara, membuat jerit pedagang perempuan berhenti seketika. Kerumunan terpaku, sebagian mundur panik, sebagian lain justru tak sanggup mengalihkan pandangan dari pemandangan yang selama ini hanya ada dalam mimpi mereka. Dari berbagai sudut, para preman lain bermunculan seperti serigala yang akhirnya keluar dari persembunyian. Mereka mengepung, mengurung dengan teriakan dan makian, mencoba menekan dengan jumlah. Pria pendiam itu berdiri di tengah lingkaran, bahunya tegap, napasnya teratur. Matanya menyapu wajah-wajah penuh kebencian dan keraguan, membaca gerak mereka sebelum terjadi. Ia tahu, ini bukan lagi soal satu orang yang dizalimi, melainkan pesan yang harus disampaikan pada seluruh terminal, bahwa ketakutan tidak selamanya menang. Serangan datang bertubi-tubi, suara langkah, teriakan, dan benturan menyatu dengan klakson bas yang meraung dari kejauhan. Pria itu berpindah posisi dengan cekatan, memanfaatkan ruang sempit dan tiang penyangga, menjadikan terminal sekutunya. Satu demi satu, para penyerang kehilangan keseimbangan,
nyali mereka terkikis oleh fakta pahit bahwa lawan di hadapan mereka tidak runtuh seperti yang dibayangkan. Darah dan keringat bercampur di lantai, namun yang paling terasa adalah runtuhnya keyakinan lama. Warga yang menyaksikan dari jauh menutup mulut, menahan napas. Ada yang gemetar, ada yang berdoa dalam hati, dan ada pula yang menitikkan air mata tanpa sadar. Selama bertahun-tahun, mereka hidup menunduk, percaya bahwa melawan hanya akan memperparah nasib. Kini, di depan mata mereka, satu orang berdiri menantang semua itu. Bukan sebagai pahlawan yang berteriak lantang, melainkan manusia biasa yang akhirnya menolak tunduk. Di sebuah sudut terminal, seorang preman senior mencoba mengambil alih, mengatur serangan dengan suara lantang. Namun suaranya pecah oleh keraguan anak buahnya sendiri. Beberapa langkah mundur tanpa disadari, naluri bertahan hidup mengalahkan perintah. Pria pendiam itu memanfaatkan celah itu, mendorong balik tekanan dengan gerakan yang tegas. Tak ada kata-kata, hanya keputusan yang diwujudkan dalam tindakan. Ketika suara sirene samar terdengar dari kejauhan, entah nyata atau hanya imajinasi yang dipicu kepanikan, keberanian para preman runtuh sepenuhnya. Mereka mulai berpencar, menarik rekan yang terluka, melontarkan ancaman kosong sambil mundur. Pria pendiam itu tidak mengejar. Ia berhenti, berdiri di tengah terminal yang porak-poranda, membiarkan pesan itu mengendap di benak semua orang. Hari ini, kekuasaan mereka goyah. Sore berubah menjadi senja, dan cahaya jingga menyelimuti terminal dengan warna yang asing, hampir hangat. Warga perlahan mendekat, masih ragu namun terdorong oleh rasa ingin percaya. Beberapa mengangguk hormat, yang lain menunduk dalam diam. Pria pendiam itu mengusap pelipisnya, merasakan lelah yang dalam, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. Ia tahu, apa yang terjadi barusan hanyalah babak awal dari perang yang lebih besar. Saat malam kembali turun, ia melangkah menjauh dari kerumunan, mencari sudut sepi untuk menenangkan diri. Namun langkahnya terhenti sejenak ketika ia menoleh ke arah terminal yang mulai berdenyut dengan harapan rapuh. Di kejauhan, bayangan Bos Hendra seakan hadir tanpa wujud, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Pria pendiam itu menarik napas panjang, menyadari sepenuhnya bahwa jalan yang ia pilih takkan memberinya kedamaian cepat. Tapi jika harga dari ketenangan warga adalah pertarungan yang lebih keras, maka ia siap menyambutnya, apapun risikonya. Malam itu terminal seperti menahan luka yang belum sempat dibersihkan. Lampu-lampu berpendar redup, memantulkan bayangan panjang di lantai yang dingin. Orang-orang pulang dengan langkah cepat, menenteng rasa takut yang kini bercampur harap. Pria pendiam itu berjalan menyusuri lorong belakang, memilih jalur sepi yang biasa ia lalui sejak lama. Napasnya berat, bukan karena lelah semata, melainkan karena ia tahu setiap langkah menjauhi keramaian justru membawanya lebih dekat pada inti badai yang sedang mengumpul. Di sebuah sudut gelap dekat gudang tua, ia berhenti. Bunyi langkah lain menyusul, sengaja tak disembunyikan. Dari balik bayangan muncul beberapa sosok dengan wajah tertutup setengah, tubuh mereka kaku oleh niat yang sudah bulat. Mereka bukan preman sembarangan, cara berdiri dan cara mengukur jarak menunjukkan pengalaman. Pria pendiam itu memutar bahu pelan, menatap mereka satu persatu, seolah membaca keputusan yang telah mereka ambil bahkan sebelum malam ini dimulai. Pertukaran kata tak berlangsung lama. Ancaman dilontarkan tanpa emosi, perintah disampaikan seolah keputusan sudah final. Mereka ingin ia berhenti, menyingkir, menghilang. Pria pendiam itu hanya menggeleng tipis. Di matanya, ada kelelahan yang jujur, namun juga keteguhan yang tak bisa dipatahkan dengan kata-kata. Angin malam berembus, membawa bau oli dan debu, seakan mengingatkannya pada semua hari yang telah ia lewati dalam diam. Benturan terjadi cepat, senyap, dan terukur. Tidak ada teriakan panjang, hanya gesekan sepatu dan napas yang tersengal. Pria itu bergerak dengan efisiensi yang lahir dari pengalaman pahit, menghindari serangan dan mengunci ruang. Para penyerang terkejut bukan oleh kekuatan semata, melainkan oleh ketenangan yang membuat setiap langkah mereka terasa sia-sia. Dalam beberapa detik, keberanian berubah menjadi kebimbangan, lalu menjadi keputusan untuk mundur. Mereka pergi dengan janji balasan yang dilontarkan setengah hati. Pria pendiam itu bersandar pada dinding gudang, memejamkan mata sejenak. Kenangan lama menyeruak, hari-hari ketika ia percaya kekerasan bisa ditinggalkan, ketika ia mencoba hidup tanpa menoleh ke belakang. Namun terminal ini memanggilnya kembali, memaksa ia mengakui bahwa beberapa luka hanya bisa sembuh jika sumbernya dihadapi langsung. Keesokan paginya,
Kabar tentang perlawanan malam itu menyebar seperti api kecil yang menemukan jerami kering. Pedagang saling bertukar pandang, sopir-sopir berbisik, dan calo menahan diri untuk tak berisik. Terminal belum sepenuhnya aman, tapi ada jeda yang terasa nyata. Pria pendiam itu kembali duduk di bangkunya, kopi hitam di tangan, wajahnya datar seperti biasa. Hanya saja kini, beberapa orang berani mendekat, menyapa dengan anggukan singkat, menaruh harap tanpa kata. Di sisi lain kota, Bos Hendra mendengar laporan terbaru dengan senyum yang tak mencapai mata. Ia menutup ponsel, berdiri, dan menatap cermin. Bagi dirinya, permainan baru saja dimulai. Ia tak lagi mengirim utusan untuk menakut-nakuti, ia menyiapkan panggung. Ia ingin semuanya selesai dengan pesan yang tak terbantahkan, agar terminal kembali tunduk dan kisah perlawanan itu mati sebelum menjadi legenda. Sore menjelang, awan menggantung rendah, dan terminal kembali ramai oleh kedatangan bus-bus sore. Pria pendiam itu menatap arus manusia yang bergerak tanpa tahu apa yang sedang disusun di balik layar. Ia merasakan firasat yang sama seperti sebelum badai datang, tenang yang palsu, sunyi yang menipu. Namun di dadanya, keputusan telah mengeras. Jika ini adalah babak yang harus ia jalani hingga akhir, maka ia akan berdiri di tengahnya, bukan untuk dikenang sebagai pemenang, tetapi agar ketakutan tak lagi menjadi hukum yang diwariskan dari satu hari ke hari berikutnya. Hujan turun menjelang malam, deras dan tanpa kompromi, membasuh terminal yang seharian menahan tegang. Air mengalir di selaretakan semen, membawa sisa debu dan noda yang tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang berlarian mencari atap, suara hujan menelan bunyi langkah dan percakapan. Pria pendiam itu berdiri di bawah kanopi, menatap tirai air dengan pikiran yang tajam. Ia tahu hujan sering kali datang sebelum sesuatu yang besar, seolah alam ikut memberi tanda bahwa panggung telah disiapkan. Tak lama kemudian, lampu-lampu di beberapa sudut terminal padam bergantian. Gelap menyelinap seperti tangan dingin yang merayap pelan. Bis-bis tertahan, klakson tercekik, dan kegelisahan tumbuh cepat. Dari kejauhan, sosok-sosok bergerak teratur, bukan liar seperti biasanya. Mereka mengenakan jaket gelap, langkah mereka senyap dan terukur. Ini bukan kerumunan pemalak harian. Ini pasukan yang dikirim untuk satu tujuan, menutup cerita dengan paksa. Pria pendiam itu melangkah keluar dari bawah kanopi, membiarkan hujan membasahi rambut dan wajahnya. Ia memilih berdiri di ruang terbuka, agar semua bisa melihat. Hujan menempel di kulitnya, dingin namun menyadarkan. Matanya menyapu sekeliling, menghitung jarak, membaca niat. Di balik tirai air, beberapa warga melihat dan menahan napas. Ada yang ingin berteriak memperingatkan, ada yang menggenggam doa erat-erat, takut suara mereka justru menjadi pemicu. Serangan pertama datang cepat, seperti kilat yang memecah gelap. Pria itu bergerak menyamping, memotong sudut, memanfaatkan licinnya lantai yang justru menjadi perangkap bagi mereka yang terburu-buru. Benturan terdengar tumpul, napas tersengal bercampur hujan. Ia tidak mengejar kemenangan, ia mengendalikan ruang, memaksa mereka bertabrakan dengan ketakutan mereka sendiri. Dalam hujan, keberanian palsu mudah luruh. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara memerintah dari balik bayangan. Tenang, dingin, penuh kendali. Bos Hendra akhirnya hadir, tidak dengan teriakan, melainkan dengan keyakinan bahwa semua akan berjalan sesuai rencananya. Ia melangkah maju, mantel hitamnya basah, tatapannya menusuk. Di hadapan semua orang, ia menawarkan pilihan yang terdengar seperti belas kasihan, pergi sekarang dan biarkan terminal kembali, normal, atau bertahan dan hancur di tempat yang sama. Pria pendiam itu menatap Bos Hendra tanpa gentar. Hujan menetes dari dagunya, matanya tetap jernih. Ia melangkah mendekat, cukup dekat untuk didengar tanpa berteriak. Suaranya rendah, nyaris tenggelam oleh hujan, namun kata-katanya tegas. Ia tidak datang untuk merebut wilayah, tidak pula mencari nama. Ia hanya menolak melihat ketakutan dipelihara sebagai aturan. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti, menunggu siapa yang akan mengalah. Bos Hendra tersenyum tipis dan memberi isyarat. Namun kali ini, perintah itu tidak disambut dengan langkah serempak. Beberapa anak buah ragu, menoleh satu sama lain, ingatan tentang luka-luka yang baru saja mereka terima masih hangat. Keraguan merambat cepat, lebih cepat dari hujan. Di kejauhan, suara sirene terdengar jelas, bukan bayangan, bukan imajinasi. Terminal menahan napas, dan untuk pertama kalinya, kekuasaan Bos Hendra terasa rapuh di depan banyak mata. Ketika aparat memasuki area,
hujan mulai mereda. Orang-orang keluar dari persembunyian, melihat dengan mata basah dan dada berdebar. Bos Hendra mundur selangkah, menimbang, lalu menghilang ke gelap bersama sisa pasukannya. Pria pendiam itu tetap berdiri di tempatnya, basah kuyup, lelah, namun tegak. Terminal malam itu tidak serta-merta sembuh, tetapi satu hal berubah, ketakutan tak lagi mutlak. Di antara genangan air dan cahaya yang kembali menyala, harapan berdiri, rapuh, namun nyata. Pagi setelah hujan terasa asing di terminal itu, seperti dunia yang baru saja diguncang lalu dipaksa berdiri kembali dengan kaki gemetar. Genangan air masih tersisa di beberapa sudut, memantulkan cahaya matahari yang pucat. Orang-orang datang lebih pelan, lebih waspada, seolah takut kenyataan semalam hanyalah ilusi yang akan runtuh kapan saja. Aparat masih berjaga di pintu masuk, kehadiran mereka menciptakan jarak yang aneh, memberi rasa aman, sekaligus mengingatkan bahwa bahaya belum sepenuhnya pergi. Para pedagang membuka lapak dengan gerakan hati-hati. Beberapa di antara mereka menoleh ke sudut tempat biasa para preman berkumpul, menunggu tanda-tanda lama muncul kembali. Namun yang ada hanya bangku kosong dan lantai basah. Bisik-bisik mengalir lirih, menyebut satu nama yang tak pernah disebut sebelumnya, tentang seorang pria pendiam yang berdiri di tengah hujan dan menolak mundur. Ada harap yang tumbuh, tapi masih rapuh, seperti kaca tipis yang mudah retak jika disentuh terlalu keras. Pria pendiam itu muncul menjelang siang, berjalan tanpa tergesa, pakaiannya sederhana seperti biasa. Ia tidak mencari perhatian, tidak pula menghindarinya. Beberapa orang menyingkir memberi jalan, bukan karena takut, melainkan karena hormat yang belum mereka pahami sepenuhnya. Ia duduk di bangku yang sama, memesan kopi yang sama. Tangannya bergetar halus saat memegang cangkir, bukan karena dingin, melainkan karena lelah yang akhirnya menyusul setelah adrenalin menghilang. Di sudut terminal, seorang pedagang perempuan yang semalam menangis mendekat dengan mata berkaca-kaca. Ia tak membawa apa-apa selain kata-kata yang tertahan. Suaranya pecah saat mengucapkan terima kasih, lalu ia menunduk lama, seolah mengembalikan martabat yang sempat direnggut. Pria itu hanya mengangguk, meminta maaf dengan cara yang aneh, dengan diam, seakan ia menyesal karena harus membuka pintu kekerasan untuk menutup luka yang sama. Namun di balik ketenangan yang baru lahir, bayangan Bos Hendra belum benar-benar lenyap. Kabar beredar tentang pertemuan rahasia, tentang wajah-wajah lama yang tak terlihat di terminal namun bergerak di tempat lain. Kekuasaan yang terbiasa memerintah tidak runtuh hanya karena satu malam hujan. Ia mundur untuk menyusun ulang napas, mengumpulkan amarah yang lebih rapi. Terminal merasakan itu, seperti udara yang tiba-tiba berat meski langit cerah. Sore hari, aparat mulai berkurang. Beberapa kendaraan meninggalkan area, menyisakan janji patroli yang terdengar jauh. Warga kembali bekerja dengan senyum yang dipaksakan, berharap hari ini benar-benar berbeda. Pria pendiam itu berdiri, berjalan menyusuri lorong belakang, memeriksa sudut-sudut yang dulu gelap. Ia tahu celah akan selalu ada, dan kekosongan pengawasan adalah undangan bagi kejahatan. Ia memilih tetap tinggal, setidaknya untuk sementara, sampai terminal benar-benar bernapas tanpa rasa takut. Di sebuah bangunan tua di luar pandangan, Bos Hendra menatap peta sederhana terminal dengan mata menyala. Ia tak berteriak, tak memaki. Ia tersenyum tipis, senyum orang yang belajar dari kekalahan kecil. Bagi dirinya, perlawanan itu harus dipatahkan dengan cara yang membuat semua orang mengingat siapa yang berkuasa. Ia menutup map, berdiri, dan melangkah pergi, membawa rencana yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Saat senja turun, pria pendiam itu kembali ke bangkunya, menatap arus manusia yang datang dan pergi. Di dadanya, ada kelelahan yang jujur dan tekad yang tak lagi goyah. Ia tahu, kemenangan hari ini belum final. Namun satu hal telah berubah, terminal ini telah melihat bahwa ketakutan bisa dilawan. Dan selama bayangan Bos Hendra masih bergerak, ia akan tetap di sini, bukan sebagai penjaga yang mencari pujian, melainkan sebagai pengingat bahwa diam pun bisa berakhir, dan ketika itu terjadi, kebenaran akan berdiri tanpa harus berteriak. Malam kembali turun dengan sunyi yang terasa dipaksakan, seolah terminal sedang menahan napas lebih lama dari biasanya. Lampu-lampu menyala stabil, namun bayangan di bawahnya tampak lebih panjang, lebih berat. Orang-orang pulang lebih awal, memilih tidak berlama-lama. Pria pendiam itu duduk di bangkunya, punggung lurus, pandangan jauh menembus arus manusia yang menipis. Ia tahu, ketenangan ini bukan hadiah,
melainkan ujian, seberapa lama keberanian bisa bertahan ketika ancaman memilih cara yang lebih licik. Isyarat pertama datang tanpa suara. Seorang calo yang biasanya cerewet melintas dengan wajah pucat, menghindari tatapan siapapun. Di lorong belakang, dua sosok berdiri terlalu lama, berpura-pura merokok sambil mengamati. Pria pendiam itu menangkap semuanya, bukan dengan cemas, melainkan kewaspadaan yang dingin. Pengalaman mengajarkannya bahwa kekuasaan yang terluka jarang menyerang dari depan, ia menunggu saat orang lengah, ketika harapan mulai tumbuh dan penjagaan mengendur. Tak lama kemudian, kabar kecil beredar seperti bisikan angin, ada pedagang yang diikuti, ada sopir yang diancam diam-diam, ada janji balasan yang disampaikan tanpa teriak. Terminal tidak lagi dipukul dengan keras, melainkan ditekan perlahan. Pria pendiam itu menutup mata sejenak, merasakan beratnya pilihan. Ia bisa pergi sekarang, membiarkan aparat dan waktu bekerja. Namun ia juga tahu, ketakutan yang disuntikkan perlahan seringkali lebih mematikan daripada kekerasan terang-terangan. Menjelang tengah malam, seorang remaja berlari kecil mendekatinya, napas tersengal, mata panik. Ia menyampaikan kabar tentang seorang pedagang yang diseret ke area sepi, bukan untuk dirampok, melainkan untuk ditakuti. Pria pendiam itu berdiri tanpa ragu, melangkah cepat menyusuri jalur sempit yang jarang dilalui. Di sana, di antara bayang gudang dan bau lembab, ketegangan menggantung seperti tali yang siap putus. Ia tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan kehadiran. Ketika bayangannya jatuh di hadapan mereka, niat jahat itu goyah. Beberapa langkah mundur terjadi tanpa perintah. Tidak ada adu kata panjang, cukup tatapan yang mengingatkan bahwa permainan kucing dan tikus telah diketahui. Para pelaku memilih pergi, meninggalkan ancaman yang tertelan malam. Pedagang itu terduduk lemas, selamat, dan terminal kembali berdenyut, meski dengan luka yang belum sembuh. Keesokan harinya, sinar matahari terasa lebih keras. Aparat kembali terlihat, namun jumlahnya tak banyak. Pria pendiam itu berbicara singkat dengan salah satu dari mereka, tanpa tuntutan, tanpa pamer jasa, hanya menyampaikan pola yang ia lihat. Ia tahu, kemenangan sejati membutuhkan lebih dari satu orang berdiri. Ia juga tahu, kepercayaan tidak lahir dari pidato, melainkan konsistensi yang sunyi. Di tempat lain, Bos Hendra mendengar laporan dengan wajah yang tak berubah. Ia menyadari pendekatan halusnya terbaca. Senyumnya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena mengerti bahwa lawannya tidak mudah dipancing. Ia menutup lingkaran orang-orang kepercayaannya, memilih langkah yang terakhir, pertarungan penentuan, satu kali, jelas, dan di depan banyak mata, agar cerita berakhir dengan pesan yang ingin ia tanamkan. Saat senja menyelimuti terminal, pria pendiam itu kembali ke bangkunya, menatap langit yang memerah. Di dadanya, tekad berbaur dengan kesadaran pahit, babak berikutnya akan menentukan segalanya. Namun ia tidak gentar. Jika ketakutan dipelihara dengan bisikan, maka keberanian akan dijaga dengan keteguhan. Dan ketika panggung terakhir dibuka, ia siap berdiri, bukan untuk menang sendiri, melainkan agar terminal ini akhirnya belajar berjalan tanpa bayang-bayang. Pagi itu terminal dipenuhi kesibukan yang terasa dipaksakan, seolah semua orang sepakat berpura-pura bahwa hari akan berjalan normal. Matahari menyentuh lantai semen yang dingin, memantulkan kilau pucat pada bekas genangan hujan. Pedagang menata dagangan dengan gerakan cepat, sopir memeriksa mesin lebih lama dari biasanya, dan penumpang melirik sekeliling dengan mata waspada. Di balik rutinitas itu, ada kesepakatan sunyi, sesuatu akan terjadi, dan semua orang merasakannya tanpa perlu saling mengingatkan. Pria pendiam itu berdiri lebih lama dari biasanya sebelum duduk. Ia menatap jalur masuk terminal, menghitung arus, membaca ritme. Ada pola baru yang muncul, orang-orang tertentu berhenti di titik-titik yang sama, kendaraan melambat tanpa alasan, dan obrolan kecil mendadak terputus ketika ia lewat. Ini bukan kebetulan, ini persiapan. Ia menghela napas, mengakui pada dirinya sendiri bahwa penentuan tak bisa lagi ditunda. Ketika kekuasaan memilih panggung terbuka, satu-satunya cara adalah hadir dengan kepala tegak. Kabar menyebar cepat menjelang siang, Bos Hendra akan datang. Bukan dengan rombongan besar, bukan pula dengan keributan. Ia akan muncul sebagai pemilik keadaan, menutup cerita dengan satu gerak tegas. Beberapa pedagang menutup lapak lebih awal, yang lain memilih bertahan karena tak punya pilihan. Wajah-wajah pucat menyatu dengan debu dan panas. Terminal menegang, menunggu tokoh yang selama ini hanya hadir sebagai bayangan di balik ancaman.
Ketika mobil hitam itu akhirnya berhenti, suara terminal seperti mengerut. Bos Hendra turun dengan langkah tenang, pakaian rapi, tatapan dingin. Ia tidak menyapa, tidak berteriak. Ia berdiri di tengah ruang terbuka, memastikan semua mata tertuju padanya. Di kejauhan, pria pendiam itu melangkah maju, menutup jarak perlahan. Kerumunan terbelah, memberi ruang bagi dua sosok yang membawa sejarah berbeda namun tujuan yang sama, mengakhiri sesuatu. Bos Hendra berbicara pelan, menawarkan akhir yang terdengar manis dan beracun sekaligus. Ia menjanjikan ketertiban, pekerjaan, dan keamanan, dengan syarat sederhana, tunduk kembali. Suaranya rata, tanpa emosi, seperti seorang akuntan yang menghitung kerugian. Pria pendiam itu mendengarkan tanpa menyela, matanya tak berkedip. Ketika tawaran selesai, ia menggeleng tipis. Bukan karena sombong, melainkan karena ia tahu harga dari ketertiban palsu selalu dibayar oleh yang paling lemah. Ketegangan memuncak ketika anak buah Bos Hendra bergerak, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengurung. Lingkaran terbentuk rapi, disengaja agar semua orang melihat. Pria pendiam itu melangkah setengah langkah ke depan, cukup untuk menunjukkan pilihan. Ia berbicara singkat, suaranya rendah namun jelas, tentang batas yang telah dilampaui dan ketakutan yang tak lagi bisa diwariskan. Kata-katanya tidak menghina, justru menelanjangi. Dan di sanalah, keraguan mulai merambat pada wajah-wajah yang terbiasa memerintah. Satu insiden kecil memecah keseimbangan, sebuah dorongan yang salah sasaran, sebuah langkah yang terlalu cepat. Kerumunan bergeser, napas tertahan. Pria pendiam itu tidak menyerang membabi buta, ia mengendalikan, memisahkan, mematahkan niat tanpa merayakan luka. Beberapa anak buah mundur, sadar bahwa panggung terbuka membuat kekerasan kehilangan rahasia. Di tepi kerumunan, aparat muncul, jumlahnya cukup untuk mengubah hitung-hitungan. Bos Hendra menilai situasi dengan cepat. Ia memahami pesan yang disampaikan di hadapan banyak mata, kekuasaan yang bertahan pada ketakutan akan runtuh saat ketakutan berhenti bekerja. Dengan wajah yang tetap dingin, ia memilih mundur, bukan kalah, melainkan menghindari akhir yang tak bisa ia kendalikan. Terminal menghela napas panjang. Pria pendiam itu berdiri di tempatnya, lelah namun tegak. Ia tahu cerita ini belum sepenuhnya selesai, tetapi satu bab penting telah ditutup, bab ketika ketakutan dipatahkan di hadapan semua orang, dan keberanian akhirnya diizinkan bernapas. Kepergian Bos Hendra siang itu tidak membawa kelegaan yang utuh. Terminal justru terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua suara memilih menahan diri. Orang-orang kembali ke aktivitas mereka dengan langkah kaku, seperti aktor yang lupa dialog setelah adegan penting berlalu. Beberapa pedagang saling pandang tanpa bicara, mencoba memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi benar-benar nyata. Pria pendiam itu berdiri beberapa saat di tempatnya, merasakan beban pandangan yang tertuju padanya, lalu kembali ke bangku tua yang selama ini menjadi saksi. Diamnya, menjelang sore, udara terasa berat. Angin yang berhembus membawa bau knalpot dan debu, bercampur firasat yang sulit dijelaskan. Pria itu tahu, mundurnya Bos Hendra bukan tanda menyerah, melainkan jeda. Kekuasaan yang selama ini berdiri di atas ketakutan tak akan runtuh hanya karena satu kali dipermalukan di depan umum. Ia meneguk kopi yang sudah dingin, matanya menatap lantai terminal yang sibuk, pikirannya menimbang kemungkinan terburuk yang mungkin datang setelah matahari terbenam. Benar saja, ketika senja merambat perlahan, satu persatu anak buah Bos Hendra menghilang dari pandangan. Mereka tidak berkumpul, tidak memalak, bahkan tidak menunjukkan diri. Kekosongan itu justru terasa lebih mengancam daripada kehadiran mereka yang beringas. Para pedagang mulai gelisah. Ketika musuh menghilang tanpa jejak, biasanya mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih rapi dan mematikan. Pria pendiam itu menangkap kegelisahan itu, dan untuk pertama kalinya, ia berdiri dan berkeliling, memastikan setiap sudut terminal terlihat. Malam turun dengan cepat, lampu-lampu menyala, memantulkan bayangan panjang yang saling tumpang tindih. Terminal tidak seramai biasanya, banyak penumpang memilih menunggu di dalam bus, enggan turun terlalu lama. Di kejauhan, suara motor meraung pelan, berhenti lalu menghilang. Pria pendiam itu berhenti di dekat pintu keluar, firasatnya menajam. Ia tahu, serangan tidak selalu datang dalam bentuk pengeroyokan. Kadang ia datang sebagai jebakan yang memancing empati. Teriakan seorang pedagang laki-laki memecah suasana. Ia berlari dengan wajah panik, mengatakan lapaknya dirusak oleh orang tak dikenal di area belakang terminal.
Tanpa banyak pikir, beberapa warga bergerak mengikuti, dan di antara mereka, pria pendiam itu ikut melangkah. Namun kali ini langkahnya lebih lambat, lebih waspada. Ia mencium aroma yang familiar, bau skenario lama yang pernah ia kenal di masa lalu. Saat mereka tiba di area sepi itu, ia menyadari terlalu cepat, ini bukan kejadian spontan. Dari balik bayangan, beberapa sosok muncul, menutup jalan keluar. Tidak ada teriakan, tidak ada tawa. Wajah-wajah itu tegang, mata mereka menyala oleh perintah yang tak boleh gagal. Ini adalah perangkap, dan semua orang di sana mengetahuinya dalam detik yang sama. Warga mundur ketakutan, sementara pria pendiam itu melangkah ke depan, berdiri di antara mereka dan bahaya. Suasana menegang hingga napas pun terdengar keras di telinga masing-masing. Serangan pecah seperti kaca dilempar ke lantai. Pria pendiam itu bergerak cepat, menghalau serangan yang diarahkan bukan hanya padanya, tapi juga pada warga yang panik. Gerakannya tegas, penuh perhitungan, bukan untuk membunuh, melainkan melumpuhkan. Beberapa penyerang tumbang, yang lain ragu. Namun jumlah dan niat mereka jelas, ini bukan pesan peringatan, melainkan upaya terakhir untuk menjatuhkan simbol perlawanan yang terlanjur tumbuh di terminal. Ketika suara ribut itu terdengar sampai ke area utama, aparat yang masih berjaga segera bergerak. Cahaya senter menyapu kegelapan, teriakan perintah memecah kepanikan. Para penyerang kabur tercerai-berai, meninggalkan kekacauan yang gagal total. Pria pendiam itu berdiri terengah, tubuhnya penuh lecet, namun matanya tetap tenang. Di sekitar dirinya, warga mulai menyadari satu hal yang pahit namun pasti, selama Bos Hendra masih bernapas bebas, perlawanan ini belum usai. Dan pria pendiam itu, suka atau tidak, telah menjadi tembok terakhir antara mereka dan ketakutan yang mencoba kembali berkuasa. Pagi berikutnya datang dengan warna abu-abu yang menempel di langit, seakan enggan memberi terang sepenuhnya. Terminal masih berdiri, masih berdenyut, namun ada bekas luka yang tak bisa disapu begitu saja. Garis-garis pita pembatas aparat melintang di beberapa sudut, menjadi penanda bahwa malam tadi bukan sekadar keributan biasa. Warga berjalan pelan, menahan suara, seolah takut mengganggu sisa-sisa ketegangan yang menggantung di udara. Pria pendiam itu duduk di bangkunya dengan perban seadanya di tangan, matanya sayu namun jernih, menyaksikan terminal yang mencoba kembali bernapas. Beberapa pedagang mendekat satu persatu, bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan keheningan yang penuh arti. Mereka tidak meminta perlindungan, tidak pula menuntut keajaiban. Mereka hanya ingin memastikan satu hal, apakah pria itu akan tetap ada. Ia mengangguk pelan, tanpa janji besar. Dalam diamnya, ia tahu keberadaan saja sudah cukup untuk menahan ketakutan agar tak tumbuh kembali. Namun di dalam dadanya, ia juga sadar, tubuhnya bukan baja, dan keberanian punya batas yang manusiawi. Kabar penangkapan sebagian anak buah Bos Hendra menyebar cepat, menyalakan secerca optimisme yang lama padam. Namun nama Bos Hendra sendiri masih beredar sebagai bisikan, belum tersentuh hukum, belum terikat borgol. Kekosongan itu membuat semua orang gelisah. Pria pendiam itu mengamati aparat yang datang dan pergi, mencatat pola, menyadari celah. Ia paham, jika akar tak dicabut, batang yang tumbang akan tumbuh lagi, lebih keras dan lebih licik. Siang hari, sebuah bus antar kota datang terlambat, membawa penumpang dengan wajah lelah. Terminal kembali riuh sesaat, dan di tengah riuh itu, seorang pemuda mendekati pria pendiam dengan ragu. Ia mengaku sebagai mantan kaki tangan kecil yang ingin keluar, takut akan pembalasan, dan membawa kabar tentang rencana terakhir Bos Hendra, sebuah pertemuan tertutup di gudang lama dekat rel, malam nanti. Pria pendiam itu mendengarkan tanpa menyela, menimbang risiko, merasakan beban keputusan kembali menghimpit bahunya. Menjelang senja, langit menguning dan angin menguat. Pria pendiam itu berdiri, berjalan menyusuri terminal, memastikan pedagang aman, meminta beberapa orang untuk pulang lebih awal. Tidak ada pidato, tidak ada kepanikan. Hanya langkah-langkah kecil yang disusun rapi. Ia tahu, jika malam ini harus diakhiri, maka harus dengan terang, bukan sebagai balas dendam, melainkan penutup yang menghentikan lingkaran takut. Gudang lama itu menyambut malam dengan bau karat dan minyak. Cahaya lampu seadanya menciptakan bayangan patah di dinding. Pria pendiam itu datang tanpa rombongan, memilih jalur yang ia hafal. Di dalam, suara langkah dan bisikan menyatu. Bos Hendra muncul dari gelap dengan wajah yang sulit dibaca, bukan marah, bukan tenang, melainkan kosong. Kata-kata tak banyak terucap.
Keduanya tahu, ini bukan soal wilayah, melainkan tentang siapa yang berhak menentukan arah hidup banyak orang. Ketegangan pecah bukan dengan teriakan, melainkan keputusan. Pria pendiam itu bergerak menutup jarak, menghindari jebakan, memaksa pertarungan menjadi jelas. Bos Hendra mencoba memerintah, namun suaranya tak lagi memiliki daya. Ketika aparat yang telah diberi petunjuk datang dari dua sisi, rencana runtuh seketika. Borgol mengatup dengan bunyi yang memecah sunyi, dan bayangan kekuasaan yang lama akhirnya terikat oleh hukum yang selama ini dijauhi. Fajar menyingsing ketika pria pendiam itu kembali ke terminal. Tidak ada sorak, tidak ada pelukan. Hanya senyum-senyum kecil yang berani muncul. Ia duduk di bangku tua untuk terakhir kalinya, menatap bas yang datang dan pergi. Terminal aman kembali, bukan karena satu orang, melainkan karena ketakutan akhirnya kehilangan tempat bersembunyi. Pria itu bangkit, melangkah pergi tanpa menoleh. Di belakangnya, kehidupan berjalan lebih pelan, lebih berani, mengingat pelajaran yang sederhana namun mahal. Diam boleh, tetapi ketika kejahatan menjadi hukum, keberanian harus berdiri. Beberapa minggu berlalu setelah penangkapan Bos Hendra, namun ketenangan yang tercipta di terminal terasa rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak oleh satu sentuhan kabar buruk. Aparat memang lebih sering berjaga, pedagang mulai berani membuka lapak lebih awal, dan suara tawa perlahan kembali terdengar. Namun di balik semua itu, ada kekosongan kekuasaan yang tak pernah benar-benar aman. Pria pendiam itu masih sering terlihat, kini tak lagi duduk diam sepanjang hari, melainkan membantu sekadarnya, mengangkat barang, menyapa singkat, seolah mencoba menyatu dengan kehidupan yang dulu hanya ia amati dari kejauhan. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba, membasahi atap terminal dengan bunyi yang menenangkan sekaligus muram. Di tengah hujan itu, seorang perempuan parubaya mendekati pria tersebut dengan wajah pucat. Ia kehilangan anaknya sejak pagi, terakhir terlihat membantu sopir bas di area parkir belakang. Pria pendiam itu mendengarkan dengan saksama, hatinya terasa diremas. Pengalamannya berkata, ketakutan tak selalu mati bersama pemimpinnya. Ada sisa-sisa yang bersembunyi, menunggu waktu, dan anak-anak kecil sering menjadi korban pertama. Pencarian dilakukan dengan senyap. Pria itu menyusuri sudut-sudut gelap terminal, gudang kosong, hingga lorong-lorong sempit yang jarang dilewati. Bau lembab dan sampah menyengat hidung, lampu-lampu redup berkedip seakan memberi peringatan. Di kejauhan, ia mendengar suara lirih, hampir tertelan hujan. Langkahnya mempercepat, jantungnya berdetak keras, dan di sanalah ia menemukan bocah itu, meringkuk ketakutan, dijaga dua pria muda yang wajahnya asing namun sikapnya tak salah lagi, sisa-sisa preman yang menolak lenyap. Situasi menegang dalam sekejap. Pria pendiam itu berdiri di antara bocah dan ancaman, tubuhnya basah kuyup, napasnya berat. Ia berbicara pelan namun tegas, mengingatkan bahwa zaman sudah berubah, bahwa terminal bukan lagi ladang ketakutan. Namun kata-kata tidak selalu cukup bagi mereka yang kehilangan pegangan. Salah satu pria maju dengan emosi yang meledak, memaksa keadaan menjadi lebih berbahaya. Gerakan cepat dan terukur kembali terjadi, bukan dengan amarah, melainkan keputusasaan untuk melindungi yang lemah. Ketika aparat datang menyusul setelah laporan warga, kedua pria itu sudah tak berdaya. Bocah tersebut selamat, meski trauma jelas membekas di matanya. Ibunya menangis terseduh saat memeluknya, dan tangisan itu menggema lebih keras daripada sorak kemenangan manapun. Pria pendiam itu berdiri agak jauh, membiarkan momen itu menjadi milik mereka, namun di dalam hatinya tumbuh kesadaran pahit, selama masih ada ketidakadilan kecil yang dibiarkan, bayangan lama akan selalu mencari celah. Kejadian itu menjadi titik balik bagi warga terminal. Mereka mulai berkumpul, berbicara, membentuk kesepakatan sederhana untuk saling menjaga. Tidak lagi mengandalkan satu sosok, melainkan keberanian bersama. Pria pendiam itu hadir di pertemuan kecil itu, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saat akhirnya ia bersuara, kalimatnya singkat namun menghantam, keamanan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga setiap hari. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Terminal bukan hanya tempat singgah, tetapi ruang bersama yang dijaga dengan mata terbuka. Anak-anak berlarian tanpa takut, pedagang tak lagi menyelipkan uang dengan tangan gemetar. Pria pendiam itu mulai jarang terlihat. Bangku tua tempat ia biasa duduk sering kosong, hanya menyisakan kenangan tentang seorang yang memilih diam terlalu lama, lalu berdiri ketika semua hampir runtuh. Suatu pagi cerah, sebuah bas berangkat membawa pria itu pergi tanpa upacara.
Tak ada yang tahu kemana ia menuju. Namun setiap langkah aman yang kini terasa biasa di terminal itu menyimpan jejaknya. Warga paham, keberanian tidak selalu tinggal selamanya, tetapi jejaknya bisa menguatkan banyak orang. Dan di terminal itu, kisah tentang pria pendiam menjadi pengingat abadi bahwa satu sikap benar, pada waktu yang tepat, mampu mengubah ketakutan menjadi harapan. Pesan moral, kejahatan tumbuh subur bukan hanya karena pelakunya berani, tetapi karena terlalu banyak orang memilih diam dan takut. Namun keberanian tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan atau kekuatan besar. Kadang ia lahir dari satu orang biasa yang memilih berdiri ketika nurani tak lagi sanggup bersembunyi. Keberanian sejati bukan tentang mencari pujian, melainkan tentang melindungi yang lemah meski harus menanggung risiko sendiri. Selain itu, ketenangan yang sejati tidak bisa bergantung pada satu sosok pahlawan. Keamanan dan keadilan hanya akan bertahan jika dibangun bersama, dijaga dengan kepedulian, dan dipelihara oleh keberanian kolektif. Ketika masyarakat bersatu, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ketidakadilan, maka rasa takut akan kehilangan tempatnya, dan harapan dapat tumbuh kembali di ruang-ruang yang pernah gelap.